سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب العرش العظيم. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami, lalu bersabda, baru saja malaikat Jibril keluar dari bertemuku. Ia memberitahuku tentang seorang alim yang hidup sebelum masa umatku. Dia berkata kepadaku, wahai Muhammad, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hambanya yang melakukan ibadah kepadanya selama 500 tahun. Ia hidup di puncak gunung yang berada di tengah laut. Lebarnya 30 hasta dan panjangnya 30 hasta juga. Sedangkan jarak lautan tersebut masing-masing arah mata angin sepanjang 4000 farsa. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya seukuran jari. Airnya sangat segar mengalir sedikit demi sedikit hingga mengenang di bawah kaki gunung. Allah juga menumbuhkan pohon delima yang setiap malam mengeluarkan satu buah delima matang untuk dimakan pada siang hari. Jika hari menjelang petang, hamba itu turun ke bawah mengambil air wudhu sambil memetik buah delima untuk dimakan, kemudian mengerjakan salat. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika waktu ajal tiba agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud, dan mohon agar jangan sampai jasadnya rusak dimakan tanah atau lainnya, sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Hamba tersebut di akhir hidupnya diwafatkan dalam keadaan bersujud dan utuh jasadnya. Selanjutnya, ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat, ia dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba itu membantah, ya Robi, aku masuk surga karena perbuatanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba tersebut membantah lagi, ya Robi, masukkan aku ke surga karena amalku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah para malaikat, cobalah kalian timbang, lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. Lalu malaikat menimbang salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya itu, yaitu nikmat mata untuk melihat. Maka ia dapati bahwa kenikmatan penglihatan yang diberikan Allah kepadanya selama hidupnya lebih berat dibanding dengan ibadahnya selama 500 tahun, belum lagi kenikmatan anggota tubuh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke neraka. Karena telah kufur atas nikmat yang telah aku berikan, kemudian ia diseret ke dalam api neraka. Hamba itu pun tersadar dari kilafnya lalu berkata, ya Robi, benar aku masuk surga hanya karena rahmatmu. Aku mohon ampuni hambamu ini. Masukkanlah aku ke dalam surgamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kembalikanlah ia ke hadapanku. Kemudian ia dihadapkan lagi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau, wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Dia menjawab, semata-mata karena rahmatmu. Allah bertanya, siapakah yang menempatkanmu berada di gunung dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin? Lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya 1 tahun sekali. Di samping itu semua, kamu juga mohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud, dan aku telah memenuhi permintaanmu. Hamba itu menjawab, engkau ya Robi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu semua berkat rahmatku. Dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Sekarang masukkanlah hambaku ini ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Kemudian, sebelum pergi malaikat Jibril berpesan kepadaku, wahai Muhammad, ingatlah sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.